jangan pernah kita terlalu tinggi memberikan tolak ukur terhadap arti sukses itu sendiri. Jadi sukses itu sebenarnya adalah ketika kita berhasil melihat satu langkah maju kecil apa yang berhasil kita lewati dari hari ini dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kampus tuh sering sekali orang-orang yang dianggap pinter itu adalah orang-orang yang jarang melakukan kesalahan-kesalahan. Ya, bahkan kalau bisa orang itu dikatakan pintar ketika dia tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, ini agak sedikit keliru menurut gue teman-teman, karena di luar kampus atau bisa kita bilang di jalanan, justru pengertian orang pintar itu adalah orang-orang yang justru pernah melakukan kesalahan-kesalahan, namun dia cepat dan terus bangkit dari setiap kesalahan-kesalahannya sampai dia bisa menjadi sukses. Baik, yang kedua mindset menurut gua yang keliru juga di dunia kampus tuh sering sekali seperti ini mindsetnya. Sukses itu diartikan begitu tinggi. Jadi setiap orang yang sukses itu sering dikategorikan apabila mereka berhasil menduduki posisi tertinggi dalam sebuah perusahaan atau organisasi, memiliki ya barang atau aset-aset yang mewah ya, atau ya memiliki gaji yang tinggi ya, dan banyak hal lainnya. Jadi pengertian sukses menurut gua secara pribadi sebenarnya adalah bagaimana setiap progres yang kamu lakukan hari ini yang tidak pernah kamu lakukan di hari sebelumnya. Jadi sukses harus dibandingkan siapa diri kamu hari ini dibandingkan dengan diri kamu di hari-hari sebelumnya. Apapun saja yang berhasil kamu lakukan, seperti misalnya mahasiswa berhasil kita minta untuk berbicara di depan, walaupun pada akhirnya dia agak gemeteran, walaupun dia agak keringat-keringat jagung gitu ya. Menurut gue itu adalah kesuksesan buat dirinya, karena di hari sebelumnya dia tidak berani mau mencoba. Ya, dan inilah harusnya menjadi tugas kita dosen untuk menguasai seni penghargaan, ya, memuji dengan tulus mahasiswa kita. Kita harus mendorong bahwa dia sudah berhasil untuk satu langkah kecil, ya, di mana dia berhasil berani berbicara untuk di depan kelasnya. Ya, pada akhirnya memang kita harus sepakat bahwa jangan pernah kita terlalu tinggi memberikan tolak ukur terhadap arti sukses itu sendiri. Jadi sukses itu sebenarnya adalah ketika kita berhasil melihat satu langkah maju kecil apa yang berhasil kita lewati dari hari ini dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Itu menjadi kekuatan buat kita di dunia pendidikan, karena memang mahasiswa kita ini sekali lagi mereka bukanlah produk massal gitu ya. Produk massal artinya kita jangan pernah berusaha untuk membuat mereka menjadi lulusan dengan kualitas yang sama. Ya, seolah dengan mata kuliah yang sama yang mereka tekunin sama teman-temannya, nilainya pun dianggap sukses ketika tinggi semua. Kalau menurut gua enggak. Setiap mahasiswa punya keunikannya sendiri. Dan sebaiknya keunikan itulah yang memang harusnya diperkuat oleh si mahasiswanya, tanpa harus berusaha untuk dia menyamai kekuatan inti atau keunikan inti dari teman-temannya yang lainnya. Ini menjadi penting supaya ke depan akan banyak lagi lulusan-lulusan yang percaya diri dengan dia punya modal atau aset, yaitu adalah kekuatan intinya. Asetnya adalah kekuatan inti yang dia hanya miliki dan tidak dimiliki oleh mahasiswa lainnya. Nah, kita juga dosen harus mau benar-benar memberikan pandangan kepada mahasiswa bahwa jangan sekali-sekali kesuksesan itu dengan membandingkan antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lainnya. Seolah-olah mahasiswa yang punya nilai tinggi dalam satu mata kuliah itu dia lebih baik dari mahasiswa lainnya. Nah, jadi menurut gua biarkan kembali lagi dosen itu punya job desk mengenali kekuatan inti atau talenta dalam setiap mahasiswanya. Dosen harus bisa membantu mahasiswa melihat perkembangan positif ya, dia punya kekuatan inti dalam hidupnya. Nah, dengan membantu menjelaskan pengertian sukses, yaitu adalah hal-hal kecil
kemajuan dari hal kecil yang mahasiswa kita lakukan. Sebenarnya teman-teman, gue mau katakan seperti ini, ya dosen itu juga sudah membantu mahasiswanya bagaimana dia menjadi pribadi yang lebih bersyukur dalam kehidupannya. Jadi kalau menurut gue kunci kesuksesan itu adalah yang pertama dan paling utama adalah tahu mengucap rasa syukur. Ya, dengan cara tahu mengucap rasa syukur itu akan banyak tuh berkat-berkat yang kedepannya dilimpahkan kepada kita gitu loh. Tapi kalau kita jadi pribadi yang sulit bersyukur, ini akan menjadi bencana sebenarnya ke depan, karena mahasiswa sedikit saja dia dapatkan kesulitan, dia sudah tidak bisa lagi melihat apa ya yang sudah sebenarnya Tuhan kasih ke gua dan harus gua syukurin. Seolah-olah pinginnya sukses yang besar yang menjadi ukurannya adalah orang lain gitu loh. Jadi lingkungannya lah yang menentukan kesuksesannya. Kalau menurut pendapat gue agak keliru ya teman-teman. Jadi sekali lagi, jangan biarkan arti suksesmu itu kamu ambil dari definisi orang lain. Sehingga jangan biarkan hidupmu diatur oleh pendapat orang lain. Nah, buat teman-teman mahasiswa juga harus paham gitu loh. Jangan sekali-sekali senang sekali membandingkan diri lu sama mahasiswa yang lainnya gitu loh. Ingat, tidak ada satu orang pun yang senang hidup dalam perbandingan, ya. Jadi semacam ada kata mentor gue tuh dulu, dia punya humor gitu ya, bahwa jangan pernah silau dengan pendapatan orang lain gitu ya. Rumput tetangga lebih hijau, ternyata rumput sintetis, seperti itu kan. Istri tetangga lebih cantik, padahal itu pembantunya gitu loh. Nah teman-teman, ayo, yang penting adalah bagaimana lu bisa bertumbuh setiap harinya. Di hari berikutnya lu harus bisa benar-benar punya progres yang positif untuk semua keahlian, untuk semua kekuatan inti yang lu punya. Baik teman-teman, itu saja pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan banyak manfaat ya. Nah sekali lagi jangan lupa untuk subrek, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen untuk membuat channel ini menjadi lebih lagi bermanfaat ke depannya. Terima kasih teman-teman, thank you very big and God bless you all. Nah contohnya aja kita kalau bicara restoran cepat saji gitu ya, KFC itu dikenal karena dia punya jargon yang kuat, yaitu jagonya ayam. Jadi kekuatan ayamnya itu menjadi kekuatan tersendiri buat dirinya gitu loh. Nah kita lari ke McDonald gitu. McDonald itu makanya dia punya simbol ada huruf M seperti itu ya. Karena memang itu sebenarnya adalah dia mau bilang dia punya kentang yang jago punya gitu loh. Dia punya kentang yang enak dibandingkan dengan restoran cepat saji lainnya. Ya, beda lagi dengan Burger King, BK gitu ya. BK itu justru dia memilih positioning yang berbeda tersendiri, bahwa dia mau masuk di segmen atau di kategori dia punya daging itu dipanggang, di bake ya. Jadi di luar sana itu diajarkan bagaimana kita mempunyai kelebihan, keunikan, kekuatan tersendiri. Itu yang gue sebut dari tadi, kekuatan inti kita. Sementara di kampus justru aneh gitu loh. Kita sudah SD, SMP, SMA, harusnya menurut mindset gua mata kuliah itu harusnya lebih mengkerucut lagi, tapi justru dihajar tuh S1 sampai 144 SKS ya, makin banyak dan mata kuliahnya pun makin melebar. Ada mata kuliah yang menurut gua tak perlu ada tapi wajib ada.